dengan dengan cepat. Oke, ya, kelihatan layar saya, layar yang saya sharing, apakah terlihat? Terlihat, siap. Oke, saya mau share tentang, bentar ya. Oke, ini dari slide saya yang lain sih, tapi sebenarnya ini cuma mau jadi ngobrol santai aja sebenarnya. Jadi saya nggak benar-benar kayak mempersiapkan slide, tapi oke, kita ini ya, aku mau perkenalkan diri sebentar dulu aja. Oke, topiknya bukan personal branding sih malam ini sih, lebih ke tentang itu ya, ego seorang artis versus melayani. Nah, sejenak mengenai ini, cerita singkat mengenai perjalanan karir saya itu memulai perjalanan sebagai seorang 3D generalis, dulu juga 3D animator, itu di Castle Production di Jakarta tahun 2006 sampai 2008. Ini proyek-proyek yang saya terlibat di dalamnya. Kabayan dan Liplap, terus ada Dino Tales, film anak-anak ya. Ya semua juga film anak-anak sih sebenarnya sih. Cuma ini dalam negeri, ini luar negeri. Ini juga Pansiel nih, film luar negeri. Ini udah lama banget. Ya, 2006-2008. Terus saya pindah ke Singapura 2008. Itu di sana itu pekerjaannya itu lebih banyak sebagai seorang event designer. Ya, kayak ngerancang booth, ngerancang backdrop untuk event lah waktu itu di situ ya. Singapura tuh lebih banyak perusahaannya seperti itu, perusahaan event. Dan saya jadi salah satu desainernya. Rancang 3D nanti yang memungkinkan untuk dirancang di hari H-nya kayak gitu. Terus saya kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta itu saya pernah mencoba untuk mendirikan satu studio startup kecil untuk wedding animasi. Jadi kayak pasangan yang mau menikah saya buatkan cerita cintanya dalam bentuk animasi. Ya, mereka ketemunya gimana, terus diceritain gitu ya dengan animasi, terus ditayangkan di hari H pernikahannya mereka gitu. Ini cuma sebentar doang sih. Jadi tahun 2012 saya itu menerima pekerjaan matte painting freelance. Terus setelah tahun 2012 ini, setelah saya mendapatkan kerjaan matte painting freelance sebagai matte painting, matte painting itu kayak ini ya, membuat background 3D untuk film atau untuk iklan. Nah, setelah ini tuh saya lebih banyak mendapat kerjaannya tuh di iklan, TVC. Kok slide-nya enggak? Ini dia. Ya, TVC. Jadi tahun 2014 itu saya mendapat kesempatan untuk membuat background matte painting iklan untuk TVC Mirai Ocha. Terus di tahun yang sama Good Day Coffee. Di tahun 2015 itu Frost Candy. Jadi background seperti ini kepengen dibikin versi saljunya kayak gitu ya. Terus ini karya pribadi ya. Sama ini karya kompetisi, memenangkan first entry, juara pertama untuk kompetisinya Genomon Monthly Challenge tahun 2017 ini. Jadi ada platform yang namanya Genomon, itu platform idola saya untuk pembelajaran 3D ya. Jadi banyak lulusan dari Genomon ini yang terlibat di film-film Hollywood. Ya 3D artisnya, visual effect artisnya, 2D artisnya, banyak yang bekerja di Hollywood gitu. Terus 2018 itu saya terlibat di matte painting Salsa Santan. Ya, jadi ini matte paintingnya. Nah, ini hasil dari syutingnya digabung dengan matte paintingnya di belakang. Kayak gini. Ini syutingnya pakai blue screen ya. Karena ini syutingnya di alam terbuka. Kenapa pakai blue screen? Karena alam terbuka itu kan lebih banyak warna hijau daun ya. Jadi supaya nggak kecampur, makanya warna bagian yang mau dipotong, mau dihilangin pakai blue screen nanti. Gitu. Terus 2019 itu, nah ini saya mengerjakan Ramayana TVC untuk iklan Ramayana, toko baju Ramayana ya. Ini tahun lalu nih, ya ini yang terakhir. Terus udah sampai saat ini tuh saya lebih banyak di dapur animasi. Ini ada videonya ya kalau teman-teman mau lihat ya, presentasi slide-nya.
Saya cuma memperkenalkan singkat aja nih. Nah, sampai pada saat ini saya itu lebih banyak di uh, dapur animasi, lebih banyak mengajar ya. Saya lebih banyak mengajar di SMK ada, terus ngajar di UI juga ada, tapi bukan di UI-nya. Di dalam UI-nya tuh ada sisi IT namanya. Nah, saya ngajar di situ, di sisi IT UI gitu ya. Dan juga di dapur animasi sebagai principal dan pembina juga di dapur animasi community kayak gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang kita, bisa ke Instagram kita, Facebook kita, subscribe di YouTube-nya kita. Nah, ini kalau misalnya mau lihat-lihat ebook kita yang available free buat download, bisa ke dapuranimasi.com kayak gitu. Oke. Nah, saya mau sharing tentang ini. Oh, Genomon Challenge, kamu tahu ternyata. Iya, yeah, Genomon Challenge. Ya, yeah, nah saya mau share tentang, Genomon itu platform apa ya, idola saya lah itu untuk pembelajaran tutorial, karena bagus-bagus kan mereka ya. Dan saya surprisingly waktu itu bisa dapat juara pertamanya. Akhirnya dapat banyak hadiah tutorial. Wah, senang banget waktu itu. Gitu. Oke. Menurut saya ya, teman-teman, pembelajaran sebagai seorang artis itu ada 3 tahap menurut saya. Ya, saya udah siapin slide-nya juga sih. Nah, menurut saya ada 3 tahap. Tahap muda, tahap breaking, dipecahin gitu ya, sama tahap mature. Nah, saya mau cerita dari tahap muda dulu dah. Saya memulai karir saya itu tahun 2006 pertama kali bekerja. 2004-2005 itu masih masih belajar. Jadi waktu itu masih masa-masanya antusias, optimis, hidup itu masih banyak sekali kemungkinan gitu. Nah, yang saya mau share mungkin ini, yang saya mau share itu, ini nggak apa-apa saya nyalain ya. Mungkin itu tuh tahap-tahapnya, semangatnya itu kayak ngumpulin ilmu gitu ya, ngumpulin ilmu, belajar sebanyak-banyaknya, ngulik sebanyak-banyaknya sampai tengah malam makin seger. Nggak tahu teman-teman ngalamin apa enggak kayak gitu ya, cari tutorial sebanyak-banyaknya, rela berjam-jam di kamar di depan komputer buat ngulik gitu. Jadi waktu itu saya merasa mencapai kemenangan kalau misalnya dalam 1 hari atau 1 bulan itu ada 1 karya atau berapa karya, itu saya merasa fulfill, kayak seneng banget, wah keren. Terus saya juga ikut forum waktu itu ya, forum dulu di Indonesia ada namanya forum Indosiji itu, tapi saya ikut Indosiji dan juga ikut forum luar juga. Jadi kayak ngasih karya, dapat feedback masukan dari mereka, ngasih karya, dapat masukan, itu semangat banget tuh, gitu, semangat banget. Wah, jadi kayak apa ya, semangat bikin kayak gitu ya. Terus posting, nanti nunggu gitu, wah dapat masukan apa ya. Terus kalau dapat masukan kayak rasanya senang banget, wah dapat masukan ya. Terus kayak masa-masa apa ya, pengen banyak dipuji hasil karyanya gitu kan. Pokoknya ya itulah, itu dulu saya alami gitu ya. Aku nggak tahu di sekarang ini apakah teman-teman ada yang seperti itu gitu ya. Tapi mungkin ya itu ego seorang artis kalau buat aku ya. Jadi kayak bikin satu hasil karya, wah kepengennya dipuji-puji gitu kan ya. Terus kalau dikritik agak gimana gitu kan, kepengennya tuh ya SMP SMA. Ya kepengennya tuh kayak apa? Kayak kalau dikritik itu rasanya gimana gitu kan ya. Padahal kalau misalnya kita masuk ke dunia kerja ya, kritikan itu sangat penting. Masukan kritikan itu sangat penting. Bahkan orang yang nggak bisa dikritik itu berbahaya di dunia kerja gitu ya, karena kan kita kerja itu kan bukan buat diri kita sendiri ya, tapi kerja buat klien, buat perusahaan, buat tujuan yang lebih besar dari kita lah, gitulah ya kalau kerja.
Nah itu dulu pas saya awal-awal um, apa mengawali perjalanan saya dulu gitu ya. Terus pokoknya ego artis saya itu cukup besar waktu itu ya. Idealisnya juga cukup gede sampai akhirnya sampai ke satu titik saya itu masuk ke masa-masa ini, masa-masa dipecah, breaking, bukan ini breaking. Jadi masa-masa di apa ya, karakternya itu dipecah lah gitu loh, diperkenalkan dengan dunia sesungguhnya, karakter breaking gitu. Bentar ini tersuara dari mana sih? Oke, ya. Nah, saya dulu pernah sampai bekerja di Singapura. Sebelum bekerja di Singapura kan kerja di Jakarta dulu ya. Nah, pas udah masuk ke perusahaan, nah disitulah saya diproses habis-habisan gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin punya ego yang seperti itu, mirip-mirip kayak yang tadi saya cerita, itu biasanya di perusahaan itu bakal digembleng habis-habisan kayak gitu. Jadi kayak di perusahaan itu kayak, karena di perusahaan itu kan kita ini ya, kita itu nggak kerja sendiri, kita mesti tahu gimana caranya kerja tim, terus kita tuh mesti tahu gimana caranya berkomunikasi dengan atasan dengan baik. Kita tuh mesti apa ya, tahu gitu loh, berkomunikasi sama temen, sama atasan tuh kayak gimana yang baik gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya satu skill yang bisa ditingkatkan, yang bisa jadi investasi yang sangat bagus buat teman-teman, saya bilang itu adalah ilmu komunikasi dan public speaking kayak gitu. Maksudnya selain ini ya, selain hard skill ya, hard skill teman-teman profesinya kan bisa macam-macam. Teknik, arsitek, atau gambar, 2D, 3D, ya kan, visual effect, apapun itu hard skill, hard skill. Tapi teman-teman, saya punya teman ya, dia tuh cuma pinter hard skill doang, tapi dia nggak pinter ngomong, dia nggak pinter soft skill. Akhirnya dia tuh di situ aja, karirnya tuh di situ aja gitu loh. Dia itu pinter secara hard skill, tapi kalau kita nggak pinter soft skillnya, kita tuh cuma bisa jadi orang yang bakal disuruh-suruh aja. Jadi apa ya? Ya jadi mau diangkat jadi supervisor susah karena nggak tahu gimana caranya berinteraksi dengan baik, berkomunikasi dengan baik gitu kan. Oh ya, kalau mau jadi supervisor kan juga mesti ada skill pemimpin juga ya, leadership. Jadi makanya leadership itu sangat penting buat kehidupan ini ya. Menurut saya di kehidupan ini ada 3 hal yang penting untuk dikuasai teman-teman. Menurut saya, yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah relationship, skill dalam berhubungan, membangun hubungan, merawat hubungan. Saya harus membayar harga yang sangat mahal untuk belajar ini, yang tentang merawat hubungan, ya. Terus yang ketiga itu adalah mengelola. Mengelola itu maksudnya teman-teman tuh dikasih apa sekarang? Barang-barang kah? Hubungan kah? Atau apa ya? Uang, ya kan? Itu kalau misalnya nggak dikelola dengan baik, itu bisa hilang. Jadi apapun yang ada yang kita tuh dipercayakan, kita nggak bisa mengelola itu dengan baik, itu bakal hilang teman-teman. Saya tuh belajar ini tuh dengan mahal sekali gitu ya. Jadi bisa berlaku di hubungan, bisa berlaku di uang, bisa berlaku di hal lain itu. Di hubungan kalau misalnya kita nggak bisa memelihara, merawat hubungan dengan baik, apa yang terjadi? Hilang hubungannya, gitu kan, cepat atau lambat. Uang kalau misalnya kita nggak merawat, mengelola dengan baik, apa yang terjadi dengan uangnya? Hilang uangnya, nggak dikelola, nggak diatur dengan baik, hilang, gitu kan. Terus buat uang juga, saran saya nih ya, jadi makanya saya bakal kasih banyak saran-saran yang eh, kayak ibaratnya sebagai seorang kakak lah buat teman-teman lah. Saran saya nih, kalau untuk uang ya, teman-teman kudu nyatet
pemasukan dan pengeluaran. Karena mungkin kita tuh artis ya, tapi kita itu artis kebanyakan mungkin alergi sama angka, kayak kita tuh kita nggak pengen tahu banyak tentang angka lah. Percaya sama saya, teman-teman tuh masih bisa belajar seenggaknya akuntansi dasar, apapun itu profesinya. Ya, jadi yang masuk berapa, yang keluar berapa. Nah, teman-teman kan dapat ini ya, pemasukan dari project yang misalnya ya. Nah, itu juga mesti dicatat gitu loh. Kalau misalnya teman-teman nggak nyatet dari hal-hal yang kecil seperti itu, teman-teman, nanti nih kalau misalnya udah seumuran saya nih, kebiasaan itu nggak dibangun, itu susah, teman-teman. Itu eh, apa ya? Ya pokoknya eh, jangan sampai kewalahan lah gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa handle yang kecil, mau gimana kita bisa handle yang gede, kayak gitu loh. Ya, iya benar. Dengan mencatat angka kan kita juga bisa tahu ya, masuk berapa, keluar berapa. Terus uang nih, kalau ngomong soal uang teman-teman, ya. eh, Kalau misalnya saya tanya teman-teman nih, teman-teman di sini ada nggak yang mau jadi budaknya duit? Hah, apa budaknya duit? Ya, kita itu kerja untuk duit. Kita diperbudak duit, jadi hamba jadi duit. Mau nggak? Saya yakin teman-teman pada bilang nggak mau semua. Ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Mau jadi hamba duit? Nggak mau. Saya yakin teman-teman nggak ada yang mau. Tapi saya kasih tahu teman-teman, ya sebagai seorang pembina di dapur animasi, kalau teman-teman nggak ngatur pemasukan dan pengeluaran dengan baik, teman-teman nggak mencatat nih ya, itu teman-teman udah memposisikan diri teman-teman itu di posisi teman-teman bisa diatur sama duit. Karena apa? Nyatat aja nggak. Misalnya gini deh, misalnya satu perusahaan punya bos, satu bos itu punya karyawan-karyawan, ya mindsetnya kayak gini, ya. Satu perusahaan punya bos dan karyawan. Nah, bos itu kan mesti tahu ya, karyawannya tuh masuk jam berapa, pulang jam berapa. Kayak gitu kan. Karyawannya tuh dikasih perintah, kamu ke sini, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Sama dengan duit itu sama. Jadi kalau misalnya kita nggak ngatur duit kayak gitu, itu duit yang ngatur kita. Duit yang ngatur kita, kita bisa ngapain. Duit yang ngatur kita, kamu bisa begini, kamu bisa begini, kamu nggak bisa gini, kamu nggak bisa begini. Kalau kita nggak ngatur duit, duit yang ngatur kita. Jadi kalau kita nyatat pengeluaran, pemasukan itu ibaratnya kayak kita tahu karyawan kita kapan masuk, kapan keluar. Terus misalnya budgeting nih, kita budgeting itu ibaratnya kayak kita suruh karyawan pergi kemana. Kamu pergi ke budget makanan, kamu pergi ke budget transportasi, kamu pergi ke budget pulsa, misalnya kayak gitu. Jadi mindsetnya seperti itu teman-teman ya. Em, saya sendiri masih masih berlatih, ini nggak gampang, tapi semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Maksudnya sharing seperti ini itu bisa membantu teman-teman. Karena saya juga nggak kepengen kita tuh jago jago di hard skill bikin apa jago tapi keuangan kita bolong, maksudnya nggak oke. Nggak oke gitu ya. Nah itu 3 hal ya teman-temannya, kita tuh mesti bagus dalam hal kepemimpinan, hubungan, sama mengelola gitu. Terus ada 4 hal dalam kehidupan ini, pilar kehidupan lah saya bilangnya lah, yang mesti diperhatikan teman-teman gitu ya. Pertama-tama spiritual, hubungan, kesehatan, dan finansial. 4 ini satu aja diambil, sebut aja, mau spiritual diambil, hubungan diambil, kesehatan diambil, keuangan diambil. Itu ibaratnya kita kayak bangunan roboh, brok gitu. Jadi makanya kita tuh mesti seimbang gitu ya. Kita itu suka untuk menghabiskan waktu berjam-jam untuk menghasilkan karya itu oke, nggak apa-apa, tapi jagalah keseimbangan kesehatan, keuangan, dan hubungan juga yang paling penting itu. Sama tentu saja spiritual ya. Terlepas dari apapun keyakinannya teman-teman, jaga hubungan baik dengan sang pencipta kita. Gitu. Lewat hubungan dan keyakinan kita masing-masing. Kayak gitu ya. Terus itu, jadi panjang juga. Nah, masa-masa breaking ini masa-masa kayak ini, kayak apa? Saya tuh di satu titik disadarkan, jadi kayak masa-masa yang penghancuran, sampai saya ke satu titik itu saya tuh udah nggak bisa bangga lagi sama talenta saya waktu itu. Jadi kayak
benar-benar hancur gitu ya. Sampai saya tuh udah kayak nggak bisa bangga lagi. Wah, kalau dulu saya tuh bangga, bisa begini, bisa begini, bisa bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin karya yang bagus-bagus. Jadi waktu kemarin-kemarin kan saya baru mengeluarkan ebook galeri ya, Decade namanya, Decade. Nah, saya nyusun karya-karya itu, inget-inget tuh dulu, wah dulu waktu bikin tuh kayak gimana gitu kan ya. Saya inget-inget tahun 2004, 2005, 2006 kayak gimana. Sampai akhirnya itu saya tuh udah kayak nggak bisa bangga lagi. Bisa bikin kayak gitu loh. Dulu kayak eh, apa ya, mencoba untuk memenuhi rasa insecure dengan cara seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak aman nih. Terus kita mencoba mencari pujian dengan cara seperti itu, bikin karya yang bagus, dipuji, dan kita kayak merasa oh gimana gitu. Itu dulu. Ya terus akhirnya di satu titik saya kayak dihancurkan, eh, pelajaran hidup lah, disiplin hidup gitu, disadarkan, sampai akhirnya saya sampai satu titik udah kayak udah masih ada bangga sih, kayak bisa bikin apa, tapi udah nggak gimana gitu kayak dulu gitu ya, kayak gitu. Terus yang terakhir, semoga ini ya poin-poin yang saya nggak terlalu banyak ya, tapi tadi itu materi yang saya bagikan itu sebenarnya itu lumayan banyak juga sih. Semoga nggak overwhelming, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, terus yang terakhir itu mature, belajar dari pengalaman hidup selama ini, sejauh ini bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, nah sampai ke tahap ini itu ya, saya itu sangat yakin sekali, seperti yang saya udah sempat tulis di buku Decade saya juga ya. Saya itu sangat yakin sekali, eh, ternyata tujuan hidup itu bukan buat kita sendiri. Kalau misalnya ada yang berpikir kita tujuan hidupnya itu buat kita sendiri, itu salah besar. Nggak bakal ketemu tujuannya. Percaya sama saya. Kalau teman-teman lihat benda-benda yang ada di sekitar teman-teman, ambil satu aja, nggak ada kan itu yang dibikin buat si benda itu sendiri kan. Bener nggak? Ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman mau ketemu tujuan hidupnya teman-teman, teman-teman itu mesti memposisikan diri teman-teman di posisi melayani. Kayak gitu loh. Nah, teman-teman punya talenta, teman-teman punya bakat, segala macam yang hebat-hebat, menggambar 3D, 2D, apapun itu semua itu ada untuk melayani kebutuhan orang lain. Dari apa yang teman-teman bisa hasilkan, bisa ngebantu orang lain, kehidupan orang lain bisa jadi lebih baik, lebih meningkat, mereka lebih apa ya, ya pokoknya lebih bagus lah, lebih baik lah daripada sebelumnya karena apa yang teman-teman hasilkan buat mereka. Nah itu, cuma spesifiknya apa, nah itu cuma teman-teman sama Tuhan yang tahu, kayak gitu. Gitu. Boleh di ini ya, boleh di mute aja audio dan videonya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan juga teman-teman boleh langsung ketik di kolom chatting aja, gitu. Ya jadi itu ya. Gambar saya malah hilang. Kalau Skype itu gimana caranya ini ya, bikin gambarnya jadi full ya. Oke, saya gini deh, saya matiin stop share-nya. Oke. Ya, ini sekarang kelihatan muka saya lagi ya? Atau gimana? Oh, oke, siap, thank you. Soalnya di sini saya cuma kelihatan tulisan. Iya. Ya, jadi gitu ya, teman-teman. Uh, ini cuma sharing santai, sharing tertutup aja, maksudnya untuk anggota dapuran yang masih community aja. Saya nggak buka buat anggota luar, masa orang luar gitu ya. Karena ini cukup personal sharingnya. Saya nggak tahu apa bisa diterima sama orang banyak, tapi seenggaknya
buat orang-orang yang ada di dalam dapur MNS Community, ada dalam pembinaan saya berharap ini bisa ditangkap buat teman-teman. Jadi di masa-masa teman-teman yang masih semangat-semangatnya, berkaryalah sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa ada hal-hal yang harus diperhatikan juga gitu loh. Seperti hubungan, ya jangan sampai asik berkarya dan gak memperhatikan hubungan yang ada. Terus keuangan gitu ya, berkarya sebanyak-banyaknya, tapi kalau misalnya udah dapat uangnya itu harus dirawat dan dikelola, lebih tepatnya dikelola dengan baik ya, dialokasikan, di budgeting dengan baik gitu. Kalau mau tahu gimana caranya, aku rasa udah banyak pembelajaran tentang gimana cara mengelola keuangan dengan baik ya. Nah, kira-kira yang tercocok aja buat teman-teman gimana gitu. Kesehatan, jangan lupa untuk take care kesehatan, karena setinggi-tingginya impian teman-teman masih butuh badan ini buat nyampe ke sana gitu ya kan. Misalnya teman-teman mau kerja ketemu orang, itu pun masih ditemani sama badannya kita ini. Jadi kalau badan kita ambruk, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sama last but not least, tentu saja itu spiritual, karena kita ini makhluk yang diciptakan buat punya hubungan sama Tuhan pencipta kita gitu loh. Kalau misalnya enggak, mau seberapa jago dan seberapa hebat kita, ada kayak ruang bolong di sini yang kayak mesti dipenuhi gitu loh. Kalau misalnya kehidupan spiritual kita nggak diperhatikan, ya itu nggak bakal keisi kayak gitu ya. Aku rasa itu. Dan di ending sesi saya mau sampaikan lagi, pada akhirnya ya, saya selama ini udah 16 tahun sebagai seorang digital artist. Pada akhirnya nih, saya itu berkesimpulan hidup itu memang akhirnya untuk melayani gitu loh. Jadi apa yang kita punya, kita hasilkan, kita karyakan, itu buat supaya bisa dinikmati sama orang lain. Ibaratnya kayak, saya tulis ini di buku decade saya juga, di buku galeri saya juga, ibaratnya kayak pohon menghasilkan buah itu bukan buat si pohon itu sendiri, tapi buat dinikmati sama orang lain gitu loh, ya kan. Dinikmati sama ya entah itu orang manusia atau binatang-binatang, pokoknya ya bukan buat si pohon itu sendiri. Nah itu juga seperti kita gitu ya, apa yang kita hasilkan itu ya memang untuk orang lain juga akhirnya gitu loh. Jadi dengan frame pemikiran seperti ini, seenggaknya kalau kita nerima feedback, masukan atau kritikan, itu semoga tuh bisa menolong gitu ya, supaya nggak terlalu yang gimana gitu kan, semoga gitu. Nah, aku rasa itu aja sharingnya malam ini ya. Oh ya, saya juga mau kasih info juga, hari Jumat nanti itu saya akan membawakan workshop After Effects. Jadi kalau teman-teman ada yang membutuhkan pembelajaran After Effects untuk motion grafik dasar, ya basic, sangat basic, dari nol saya ngajarin sampai bisa dalam waktu 3,5 jam, itu kasih tahu saja. Dan hari Sabtu itu ada eventnya Mas Yogi gitu ya, jam 8. Nanti linknya akan dibagikan buat teman-teman di hari yang sama, jam 7 lah, 1 jam sebelumnya. Di hari Sabtu itu ada juga pembelajaran 3D animasi ya, buat yang butuh, buat yang mau, itu kasih tahu saya aja. Jam 8 juga itu, kalau misalnya ada yang mau aja gitu ya, pembelajaran 3D animasi, basic animasi selama 4 sesi tiap hari Sabtu, mulai di Sabtu besok kayak gitu. Nah kalau ada teman-teman yang membutuhkan, kasih tahu saya aja, japri aja langsung nanti ya. Oke, kalau udah itu aja. Oh ya, kalau misalnya masih ada yang mau buku decade saya, buku decade itu yang ada di iklannya Instagram, di Instagram Story, kalau teman-teman pernah lihat, itu japri saya aja gitu ya. Ada berapa ya, 40 halaman galeri, plus ada tutorial untuk beberapa project pilihan, ada bonus video tutorialnya juga, sama ada bonus super rahasia gitu, bonus file kerja untuk beberapa project pilihan. Jadi itu ibaratnya kayak buku warisan saya buat para generasi muda lah gitulah ya, kira-kira, maksudnya bukan kira-kira sih, tapi kayak selama 16 tahun saya berkarya, pada akhirnya apa yang saya kesimpulan rangkuman saya selama 16 tahun ini. Nah, saya coba rangkumkan itu dalam satu buku. Kalau ada teman-teman yang masih mau, japri saya juga gitu ya.
Nah, sekarang saya buka forum tanya jawab nih. After Effect-nya itu berbayar, gitu ya, berbayar. Karena selama 3,5 jam, saya ajarin dari nol sampai bisa bikin animasi logo dalam waktu 3,5 jam. Jadi emang mesti berbayar, gitu ya. Nah, kalau yang gratis itu nanti ada hari Jumat tuh. Nanti Jumat malam. Itu untuk Jibras, untuk digital sculpting sama Mas Rian, Rian Inmai. Ya kalau misalnya teman-teman ada yang mau, apa, list aja namanya di WA, gitu ya. Oke, kira-kira berguna, bermanfaat buat teman-teman. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman seputar eh, apa ya, topik non hard skill ini, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Membantu membangun diri kita dan orang lain. Membantu maksudnya bagaimana? Oh, membantu. Iya, iya benar. Kita masih balance ya. Memang tujuan hidup kita ini adalah melayani. Ya, kita hidup ini eh, kita ada di sini untuk melayani kebutuhan orang lain, tapi kita jangan lupa kita ini melayani dari apa yang kita punya. Kalau misalnya kita habis, ibaratnya air kita habis, kita tuh mau kasih pakai apa gitu. Kayak gitu kan. Jadi kita tuh mesti take care juga bensinnya kita. Make sure bensinnya kita cukup buat kita bisa pergi melayani gitu. Kalau misalnya kita nggak take care diri kita nih, itu benar juga. Kalau kita nggak take care diri kita makan nggak sehat, olahraga nggak cukup, istirahat nggak cukup, kebanyakan begadang, kerja begini-beginian kebanyakan begadangnya, gitu kan. Kayak gitu. Makan nggak diperhatiin, akhirnya kesehatan kita terganggu. Akhirnya kita nggak bisa maksimal dalam melakukan pekerjaan kita juga kan. Jadi memang mesti balance, membantu diri kita perlu membantu diri kita ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa ngebantu orang lain. Kalau misalnya kita nggak bisa ngebantu diri kita, gimana caranya kita bisa ngebantu orang lain juga? Itu make sense juga. Jadi mesti seimbang gitu ya, seimbang. Kita tuh nggak bisa ngasih orang lain apa yang kita nggak punya. Kayak gitu. Gitu. Apakah menjawab? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Semoga bisa berguna serinya ya malam ini. Serinya ini paling mentok sampai jam 9 aja. Jadi saya buka sesi tanya jawab. Ya, terima kasih. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi minggu ini tuh lumayan banyak kegiatan di dapur animasi community ya. Ada After Effect, malam Jumat itu ada After Effect, terus malamnya ada Jibras. Nah, Sabtu sama-sama malam ya sama Mas Yogi tentang sharing freelance. Terus ada pembelajaran 3D animasi juga sama saya gitu. Cuma yang 3D animasi ini memang 4 sesi ya. Jadi minggu depannya lagi Sabtunya masih ada kayak gitu. Nah itu sebenarnya saya bikin buat teman-teman yang butuh gitu. Makanya saya nggak buka buat publik, buat yang butuh aja. Kalau yang butuh saya bantu. Kalau misalnya uh, apa, ya pokoknya untuk yang butuh lah gitu. Mau ngebantu, mau apa, membantu memfasilitasi kebutuhan teman-teman yang ada di dapur animasi community gitu. Kalau masih ada yang mau ebook diket saya, nah itu kasih tahu aja ya, kasih tahu aja. Masih available bukunya, masih ada gitu. Hati saya sebenarnya buat dapur animasi community, saya tuh mau memberikan akses buat teman-teman kepada resources hard skill yang baik, tapi juga networking ke industri gitu ya. Jadi teman-teman bisa dikenal juga, ya kan. Uh, dengan harapan ya bisa ada teman-teman yang butuh kerjaan nantinya tuh kita bisa sambungkan tentu saja dengan portfolio yang baik ya teman-teman ya. Terus tentu saja ini ya apa soft skill. Jadi saya juga pengen kasih awareness tentang soft skill dari sekarang ya. Karena hard skill itu memang penting untuk profesi kita, tapi soft skill itu untuk kehidupan teman-teman ya. Gimana cara kita menapaki kehidupan, menjelajahi kehidupan itu sangat banyak ditentukan oleh soft skillnya kita.
gitu ya. Kalau kita soft skill yang nggak bagus, kita itu bakal kerja untuk orang yang punya soft skill yang bagus, teman-teman. Camkan itu. Kita cuma bagus ya hard skill doang nih. Kita itu bakal kerja sama orang yang punya soft skill yang bagus. Percaya sama saya. Gitu. Jadi tingkatkanlah soft skill teman-teman. Itu ya. Saya nggak tahu di luar itu ada komunitas yang ngomong kayak gini apa enggak. Tapi saya benar-benar kepengen sampai ini ke komunitas yang saya bina. Gitu. Oke. Oh ini udah ada 7 orang, 8 orang sama saya. Saya sharing saja sedikit. Saya memang sedang di fase breaking, gimana saya memang masuk ini sebenarnya. Tapi saya pernah mendengar dari mentor saya kalau kita juga jangan lupa sayang juga dengan karya kita. Tapi tidak perlu attach, sehingga jika dikritik tidak merasa personal. Benar sekali. Itu benar sekali. Iya. Malahan ada istilah kayak gini. Kill your darling. Saya nggak tahu pernah dengar apa enggak. Kill your darling. Jangan segan-segan untuk membunuh kesayangan kita kalau memang itu dibutuhkan. Maksudnya dalam arti ini ya. Mungkin ide kita, mungkin karya kita udah bikin capek-capek, nggak dipakai, ya karena ada revisi dan segala macam, ya kita tuh masih berbesar hati terima ya. Itu bagian dari pekerjaannya, mau nggak mau itu pasti terjadi, ya gitu loh. Sikap idealis apakah baik untuk dalam industri? Idealis itu setiap kita itu pasti ada gitu ya, pasti ada. Kita itu kebanyakan di sini nih kan seorang digital artist, entah itu bentuknya macam-macam ya. Pokoknya ada unsur seninya lah, artisnya lah, artnya lah, art gitu ya. Sebenarnya bagus gitu ya. Saya yakin semua artis itu mimpinya itu kayak kita tuh bisa punya waktu berkarya sebanyak mungkin tanpa diganggu, tapi nggak pusing soal duit. Cuma kan kita masih hidup di dunia ya, kita masih butuh uang gitu loh ya. Kita kan bekerja, kita kan melayani, yang kita dibayar dari servisnya kita gitu kan. Jadi idealis itu is okay. Tapi kalau untuk bekerja di dunia luar itu kita tuh mesti ingat gitu ya. Kita tuh melayani kebutuhan klien. Mereka yang bayar, kita itu dibutuhkan jasanya. Jadi mau seidealis kita itu kayak gimana, kita tuh mesti tahu apa yang kita hasilkan itu buat memenuhi kebutuhan si klien, bukan kita. Gitu. Nah, gimana cara balance-nya itu butuh waktu, itu nggak bisa dipaksa. Gitu. Itu nggak bisa dipaksa. Jadi, ya saya bisa kasih tahu seperti ini ke teman-teman, tapi bukan berarti kayak meluputkan teman-teman sama prosesnya. Cuma seenggaknya teman-teman aware ada proses yang seperti itu, gitu ya. Bukan berarti meluputkan ya. Tetap aja prosesnya itu bisa dilewatin. Kayak gitu loh. Tetap aja masih dilewatin. Jadi ada yang namanya disiplin, mungkin kita diomelin sama klien, kayak diomelin sama supervisor kita kayak, atau hal-hal seperti itu memang masih terjadi gitu loh. Kalau misalnya itu terjadi, jangan berkecil hati karena itu memang bagian dari proses kayak gitu ya. Menurut saya hard skill bisa diasah secara proses, tapi kalau memang internal jadi soft skill agak susah diasah kalau tidak sadar. Iya, itu memang butuh waktu. Seiring sama kita bertambah dewasa juga ya, bertambah dewasa ada pengalaman hidup, belajar. Pengalaman hidup itu mesti direview dan dipelajari. Kalau misalnya kita mengalami sesuatu dan kita nggak belajar, ya sama aja gitu loh. Kita tuh ngulang lagi, kepentok lagi, kita nggak belajar lagi, kita bisa ngulang lagi kayak gitu. Jadi pengalaman hidup itu berharga kalau kita review dan kita ambil petik pelajarannya gitu. Kayak gitu sih. Iya. Jadi makanya semoga dengan adanya pembicaraan obrolan singkat malam ini itu bisa kasih awareness ke teman-teman. Kira-kira apa sih yang penting? Apa sih yang kira-kira bisa kasih awareness lah ke teman-teman lah, sangkanya seperti itulah. Kayak gitu. Karena ya saya kan di sini kan ini ya, tanggung jawabnya sebagai pembina tidak pernah animasi community. Dan ya pembina dan mentor lah buat teman-teman. Kayak gitu ya. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Semoga ini terjawab pertanyaannya ya untuk Uncross dan Margareta.
Gitu. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, thank you sama-sama. Thank you buat ini ya, buat sudah menghadiri acara malam ini. Senang udah ketemu teman-teman baru semua. Ya, aku rasa hal terbaik yang bisa kita dapatkan, kita lakukan di masa-masa pandemi seperti ini adalah kita itu terus bergerak untuk bertumbuh. Gitu. Jangan stuck. Saya juga belajar. Saya ngomong ini nih, saya kayak ngomong ke diri saya sendiri juga. Gitu, lakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh ya. Jadi nggak di area nyaman kita terus. Saya nyamannya apa? Kalau saya nyamannya, saya terus terang aja, saya dari dulu itu nyamannya saya tuh dulu tuh paling suka itu kayak ngurung diri di kamar, bikin karya, ke forum, dapat feedback, dan pokoknya gitu-gitu terus aja. Belajar tutorial, upgrade skill, bikin karya 1 bulan bisa itu seneng banget dulu waktu itu kayak gitu. Dan nggak memperhatikan hal-hal yang lain gitu kan. Ya semoga teman-teman bisa belajar dari kesalahan saya lah. Kayak gitu. Ya. Ada satu hal yang penting yang mesti dikejar, hard skill, tapi juga ada hal-hal lain yang harus diperhatikan, kayak gitu loh. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Saya bisa ke Singapura dulu kerja, terus saya akhirnya bisa, dulu pernah sempat jadi dosen ya. Saya sempat jadi dosen di SAE, pernah juga di SSR juga. Ya sekarang di dapur animasi bersama dengan Mas Berno dan Mas Rangga. Ya terus terang aja semua itu bisa terjadi bukan karena kehebatan saya sih ya, tapi karena Tuhan yang udah mempertemukan saya dengan orang-orang yang akhirnya itu bisa menolong saya gitu loh di sepanjang perjalanan karir saya. Jadi portfolio saya itu nggak jadi andalan satu-satunya dalam saya itu berkarir gitu, teman-teman, terus terang aja sih. Saya dikenalin orang akhirnya bisa ke Singapura, dikenalin teman saya akhirnya bisa sampai ke Singapura, direkomendasi teman saya bisa ngajar sebagai dosen, bisa ngajar sebagai dosen gitu loh. Itu rekomendasi aja tuh. Kalau misalnya kita cuma ngandelin portfolio sendiri sama ngandelin kirim-kirim CV, saya nggak tahu dah itu kayak gimana dah. Bisa, tapi seingat saya itu cuma sekali doang kayaknya, cuma ngirim CV, pure ngirim CV diterima kerjaan. Sisanya itu kayak dikenalin, rekomendasi, itu lebih cepat. Jadi makanya networking itu sangat penting banget sih teman-teman. Itu benar-benar penting. Iya, SI Institute itu dulu ya Mas. Tahun 2000 berapa tuh? 2015 sampai 2018. Masa-masa mengajar sebagai dosen waktu itu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi harapan saya dapur animasi community ini orang-orangnya nanti selain hard skillnya jago, tapi bisa jago juga dalam hal-hal yang lain ya. Keuangan, hubungan, ya terutama hubungan sih. Hubungan itu paling penting. Ya kesehatan, diperhatikan, ya. Dan jadilah orang-orang yang bertakwa. Ya beribadah ya. Jangan lupa sama pencipta kita. Karena kita nggak menciptakan diri kita sendiri. Jantung kita ini juga kita nggak on off sendiri kan. Bener kan? Kayak gitu loh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Semoga bisa ini ya, bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman ya. Ini sebenarnya nggak direncanakan banget sih, tapi kayak kepikiran aja. Gue pengen sharing kayak gini nih, gitu. Jadi biasa saya kayak gitu, suka kayak kepikiran sharing mendadak. Jadi makanya kayak, yuk jam 8. Tadi saya ngomong jam 8 juga jam 7 tadi baru ngomong kan ya. Nggak taunya ternyata ada teman-teman yang bisa meluangkan waktu juga. Waduh, terima kasih nih teman-teman ya, sudah meluangkan waktu di sharing yang mendadak ini. Oke, thank you. Senang kalau denger ini bisa berguna. Thank you. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang lain?
Dari tadi yang aktif bertanya Margareta dan Antros nih. Seru ya Margareta ya, baru bergabung di komunitas ini. Nanti kita bakal banyak acara-acara seru yang lainnya kok. Bakal banyak kok. Kita ada kompetisi, kayak kompetisi mungkin lagi belum diadain lagi sekarang. Kita juga, oh ya, buat teman-teman yang mau portfolionya direview di ebook Dapur Animasi Galeri, ya nanti di bulan Agustus atau September itu ada launching buku Dapur Animasi Community ya. Nah, buat teman-teman yang portfolionya itu mau direview, maksudnya mau dimasukin di feature itu bisa juga kasih tahu aja. Jadi banyak banget di Dapur Animasi Community ternyata acara-acaranya ya. Ya banyak. Ya, gitu. Bingung palanya apa? Iya nggak apa-apa. Nah, kalau ada teman-teman yang mau di feature kasih tahu aja. Jadi kita tuh banyak karya portfolio review ada, ngundang narasumber ada, gitu ya. Ngobrol-ngobrol kayak gini juga ada, tentang soft skill. Jadi nggak melulu tentang hard skill. Hard skill itu penting. Kita mau jadi artis yang yang profesional, bahkan mendunia itu sangat penting gitu ya. Makanya saya juga pengen ngundang-undang narasumber yang lain juga buat supaya kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Kalau saya sih sekarang sih lebih ke ini aja sih. Dengan harapan komunitas ini tuh bisa ngebantu teman-teman mencapai impiannya lebih cepat gitu aja. Kalau misalnya kita bisa melakukan itu, berarti tujuan dari community ini berhasil. Udah, kita ada di sini buat supaya teman-teman lebih cepat mencapai impiannya. Nanti kalau teman-teman udah mencapai impiannya, misalnya udah sampai mendunia nih, jangan lupa sama Indonesia ya. Jangan lupa buat berkontribusi balik buat Indonesia. Karena adik-adik teman-teman semua di sini itu sangat membutuhkan apa yang bisa dibagikan oleh teman-teman semua. Itu pesan saya sih. Oke, ini udah jam 9 belum? Udah jam 9 ya. Oke, udah jam 9. Wow, nggak berasa. Seru juga kita ini ya, kita bincang-bincang singkat malam ini ya. Thank you buat kesediaannya teman-teman hadir. Terima kasih buat sudah berpartisipasi. Um, Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, bincang-bincang santai seperti ini. Meanwhile, ya hari Jumat itu jangan lupa teman-teman, kalau misalnya ada yang mau belajar After Effects atau ada yang mau belajar digital sculpting, uh, list aja namanya. Kalau After Effects, japri saya langsung. Hari Sabtu nanti link untuk Mas Yogi bakal dibagi buat teman-teman yang udah daftar. Dan hari Sabtu itu juga ada pembelajaran 3D animasi sama saya. Kalau ada yang butuh, silakan japri saya juga. Gitu ya. Kalau ada yang masih mau beli ebook Decade saya, ya untuk inspirasinya teman-teman, ya semoga diharapkan bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat buat teman-teman. Semua silakan japri saya aja. Gitu. Ya, itu aja. Semoga nggak kebanyakan pengumumannya. Ya, terima kasih semua. Kita ketemu lagi ya. Sampai jumpa teman-teman semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. God bless you all. Bye-bye.